welcome back to my channel YouTube. Di video kali ini guys, kita bakal coba untuk apa guys? Kisah horor taraweh. Sebenarnya bukan kisah horor taraweh sih, kayak pengalaman kita gitu ya mbak ya. Aku sama tim aku punya pengalaman gitu loh guys saat taraweh di tahun lalu, di taraweh tahun Ramadan yang lalu ya guys ya. Kalau yang ini kan baru pertama, semoga aja nggak kejadian horor ya mbak ya. Kalau kita taraweh nanti. Semoga. So sebelumnya kita reaction dulu guys. Ini reaction, kamu tahu nggak sih mbak yang surat serem itu? Yang sering lewat FYP TikTok. Ya, yang seletnya goyang-goyang gini-gini Ya, kan. kita bakal reaction ya. Tapi aku takut kita lihatnya. Musiknya tuh bikin takut. Kok cepet banget sih? Lihat guys. Itu beneran nggak sih? Kok gepeng? Hitam mukanya. So selanjutnya 5 ke depan. Dikejar anjir dikejar tuh orang. Ibu-ibu aliran sesat. Gini-gini ya soalnya ya. Aliran apa itu mbak? Tahu nggak? Enggak. Di daerah kamu ada nggak kayak gitu? Enggak ada lah. Pasti di demo kalau tempatku ada kayak Serius gitu. lah, ngapain yang salah dia apa? Ini jin sih. Serem banget. Masa kayak gitu tiba-tiba? Takut. Kenapa serem-serem banget sih? So guys, sekarang mulai dari pengalaman horor kita ya guys ya. Biar kalian semua tuh pada tahu pengalaman horor kita tahun lalu. Kalau aku sendiri ya mbak, guys, pengalaman hororku itu sebenarnya tuh nggak horor banget sih. Jadi ceritanya tuh kan kalau kita mau tarawih kan kita sholat isya dulu kan itu. Jadi di isya itu kita dari masjid kan. Nah, cuma guys setelah sholat isya itu aku batal ya karena biasalah kentut kan. Aku batal dan aku ambil air wudhu lagi ceritanya. Cuma emang pada saat itu tuh aku ambil air wudhu tuh aku sendirian gitu loh guys, aku sendirian. Jadi emang nggak ditemenin sama temanku. Jadi aku sendirian, jadi wudhunya itu kayak menurut aku sih agak gelap ya tempatnya, agak gelap. Jadi wudhunya itu di sini, terus ini tuh ada kamar mandinya gitu. Dan pas aku wudhu guys, aku wudhu tuh gitu kan, kok aku ngerasa ada orang yang jalan juga mau wudhu ya gitu kan mbak. Dan orangnya tuh kayak baru lepas jilbab gitu kan, itu kan tempat wudhu wanita ya. Nah aku tanya guys ya, itu kayak orangnya tuh udah lepas jilbab, terus jilbabnya kayak di selempangin gitu loh di atas. Terus habis itu aku tuh kan fokus wudhu ya, kalau nggak salah tuh aku kayak lagi cuci muka gini kan. Jadi aku kayak nggak sama-sama lakukan, nggak mungkin kayak langsung gini kan, nggak mungkin kan. Kayak aku, oh ada yang wudhu, aku langsung wudhu juga kan. Terus nggak ada sama sekali. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Jadi aku kira dia bakal di sampingku kan cuma sini doang kayak ini. Aku paling kiri, terus ada 3 ekran lagi, dan itu di sampingku semua, nggak ada yang di belakang. Jadi aku lihat kok nggak, dia nggak jadi ini, yang jadi wudhu ya gitu kan. Terus aku balik gini, lah nggak ada jilbab atau apa yang ditaruh gitu loh. Tadi kan aku jelas-jelas aku lihat ada bayangan gitu. Aku nggak tahu ya kalau orang yang nggak jadi wudhu atau gimana. Cuma emang jelas-jelas dia naruh dan dia mau wudhu, jadi kayak kerannya tuh udah muter gitu loh. Cuma dia yang paling pojok sana guys. Terus habis itu ya guys ya, yang terjadi adalah pas aku selesai aku tutup kerannya, aku balik, aku benerin hijab, and then kerannya nyala lagi. Aku nggak tahu ya guys ya, emang di bulan puasa itu ada hadis, aku nggak terlalu paham ya, tapi katanya emang sekarang di bulan Ramadan ini. Cuma aku nggak tahu, ada juga yang bilang kalau dibelenggunya pas puasa aja, pas buka puasa hantunya kembali lagi nggak dibelenggu. Iya kan? Kamu percaya yang mana? Enggak sih. Nggak ada yang kamu percaya? So gitu sih. Jadi pas aku balik lagi, aku muter, tiba-tiba emang ini apa namanya guys, Gak ada orang. Terus aku udah selesai wudhu, aku benerin hijab, dan yang terjadi emang kerannya nyala lagi. Kalau aku udah lari sih itu. Kerannya nyala lagi, terus kayak aku matiin lah. Saya ngerasa kayak tadi yang kurang meret gitu loh.
Tapi itu menurutku cukup serem banget sih, walaupun aku kayak nggak usah dipikirin lagi. Tapi aku lanjut sholat tarawih kok nggak lari. Kalau aku lari sih. Oke, selanjutnya timku mungkin ada cerita. Kalau aku bukan di masjidnya sih, di jalan pas mau ke masjid. Kan rumahku keluar gang gitu kan, keluar gang terus jalan gede. Terus aku keluar gang, nengok ke belakang lah. Itu ada orang tuh. Kayak udah mau telat gitu. Oh, masih ada temen, nggak terlalu telat amat mungkin ya gitu. Nah, pas aku jalan ke masjid, si orang ini nih udah ada di masjid. Padahal dia Siapa tadi nih gitu di ya? belakangku. Tapi kamu kenal sama orangnya? Iya, tetanggaku gitu. Kayak loh, bukannya tadi dia di belakangku ya gitu. Dan pas aku nyampe masjid juga udah ini mulai kan, udah mulai sholat Jadi gitu. siapa gitu sih? Dan Tapi kamu tanya gak ketemumu? enggak, dan sampai aku sampai masjid pun nggak ada orang lagi yang di belakangku gitu loh. Aku yang terakhir masuk. Kayak Jenis muslim. iya. Tapi emang banyak sih kejadian horor ya guys ya, sebenarnya gimana ya, mau nggak mau kita harus mempercayai adanya kayak gitu loh guys. Kalau aku sih percaya sih dimanapun tempat pasti ada gitu ya mbak ya. Apalagi dulu tuh aku juga pernah mengalami kejadian horor di tanah suci. Tapi itu lebih ke itu loh guys, kalau kalian pernah, aku tuh pernah nonton sama ayahku. Jadi ayahku tuh pernah hilang guys di Madinah. Hilangnya tuh 12 jam. Jadi 24 jam itu tuh harus ada di daftar pencarian orang. Kita harus lapor. Untung di 12 jam ini ayahku udah kembali lagi guys. Ceritanya tuh aneh banget. Jadi intinya kita setelah sholat zuhur gitu di masjid di Madinah, itu masjid itu tuh ayahku tuh salah lewat jalur. Harusnya dia keluarnya di pintu yang tadi, cuma dia ikut arus ke pintu yang sana. Nah, kata ayahku, dia itu tuh masuk ke bis kita. Padahal di sana bis itu warnanya sama, ya kan? Terus habis itu ayahku tuh ya itu hilang. Aku langsung panik, aku langsung lapor lah ke mutawifku. Kayak gini ayahku tiba-tiba hilang gitu kan. Terus mencari tuh, dia lapor di seluruh mutawif gitu di Madinah. Terus habis itu aku juga panik guys, jadi kayak ngerasa aduh gimana ya, padahal bisa aku harus berangkat ke Mekah gitu kan. Terus habis itu kayak aku ya Allah semoga ayahku cepat ketemu gitu kan, pasti berdoanya. Terus ya guys ya, keajaibannya itu datang pada saat setelah mau maghrib. Tiba-tiba ayahku tuh datang dengan membawa kurma hijau, dan dia tuh tiba-tiba kayak hai, aku di sini. Kayak dia tuh kayak gak merasa bersalah gitu dicari banyak orang. Terus tiba-tiba aku kayak, Pak, kamu dari mana? Kan aku gitu kan. Terus Mustalif kan kaget, semua teman-temanku umrah kaget. Terus akhirnya bapakku tuh bilang kayak dia diantar sama temennya yang dia kenal dari haji, dan dia tunjuk tuh, itu teman saya, itu bisnya di depan. Lah si Mutafifku nggak lihat, lah nggak ada siapa-siapa, dia nunjuk siapa gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mempercayai adanya mungkin malaikat atau jin muslim atau apa itu, ya kan mbak? Ya. Itu menurutku adalah cerita yang bikin aku percaya gitu loh tentang hal-hal ajaib yang di dunia ini. Karena di tanah suci langsung kejadiannya, kan nggak expect kan lo. Belum lagi. Kita kapan-kapan jalan sama aja nggak sih, Ting? Kita sahur di luar, gimana? Di luar rumah? Di luar rumah depan pagar. Iya. boleh. 100 like sih, gas. Tembusin pokoknya 100 like. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.